Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din arsyadakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin masuk pertanyaan di mana si penanya bertanya, Ustadz, apakah dosa perpecahan umat adalah dosa syirik? Dan apakah orang yang berpecah belah kita hukumi sebagai musyrik? Na'udzubillah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan ini. Maka mari sama-sama kita pahami dulu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita pahami ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, perpecahan itu ada dua. Perpecahan pemikiran dan perpecahan kepemimpinan. Adapun perpecahan pemikiran, maka hukumnya dikembalikan ke pemikiran kelompok yang berpecah belah itu sendiri. Apabila mereka berpecah belah atas dasar pemikiran yang pemikirannya itu bid'ah, maka kita hukumi bid'ah. Apabila pemikirannya itu sesat, kita hukumi sesat. Apabila pemikirannya itu syirik atau riddah, maka kita hukumi syirik atau riddah. Begitu. Sehingga perpecahan pemikiran ini kita hukumi sesuai dengan pemikiran golongan tersebut. Begitu insyaallah. Adapun yang kedua yaitu perpecahan kepemimpinan, maka inilah yang dimaksud oleh si penanya tadi. Apakah kaum muslimin yang berpecah belah tidak memiliki pemimpin atau tidak bersatu di atas satu pemimpin itu dihukumi sebagai dosa kesyirikan atau tidak? Maka Allah Ta'ala alam, sepanjang yang kami pahami dan sepanjang yang kami baca, tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun nukilan baik dari Al-Quran maupun hadis maupun sejarah yang dinukil, ucapan para ulama yang dinukil dalam sejarah bahwa perpecahan keamiran atau perpecahan kepemimpinan itu hukumnya adalah syirik. Wallahu ta'ala alam, kami belum pernah menemukan ucapan seperti ini. Wallahu ta'ala alam, sepanjang ilmu kami. Maka mari kita sama-sama buktikan ada beberapa dalil dari Al-Quran, juga dari hadis, juga dari ucapan ulama, kemudian juga sejarah membuktikan bahwa perpecahan kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh umat Islam itu bukanlah dosa kesyirikan. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Allah di situ mengatakan, dan seandainya apabila ada dua golongan kaum muslimin yang berpecah belah berperang, naqtatalu fa aslihu bainahuma, maka islahlah antara keduanya. Coba perhatikan di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan kelompok-kelompok yang berpecah belah ini minal mu'minin, mereka semua masuk golongan kaum mukmin. Allah tidak bilang mereka itu musyrik, Allah tidak mengatakan mereka itu munafik, tapi Allah katakan yang berpecah belah, sekedar berpecah belah kepemimpinan ini, akidah mereka masih lurus, pemikiran mereka masih lurus, hanya mereka berpecah belah secara kepemimpinan, maka itu masih mukmin, bukan musyrik, masih muslim, bukan musyrik. Itu dalil dari Al-Quran yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa perpecahan kepemimpinan antar kaum muslimin, perpecahan keamiran antar kaum muslimin, di mana mereka tidak bersatu dalam satu keamiran, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa, tapi bukanlah kesyirikan yang kemudian kita hukumi pelakunya sebagai musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang kedua dari as-sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Di situ diriwayatkan
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sataftariqu." Qala Nabi SAW, "Sataftariqu ummati firqataini. Tamruku min bainihima mariqatun yaqtuluha ulat ta'ifataini bilhaq." Jadi Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang kita jelaskan, dan sungguh umat Nabi Muhammad akan berpecah belah menjadi dua golongan, yang akan keluar di antara dua golongan tersebut akan keluar kelompok yang ketiga, yang kelompok ini marikoh. Kelompok ini adalah kelompok marikoh. Dalam sejarah dinukilkan bahwa yang dimaksud dengan marikoh itu adalah orang-orang Khawarij pada perang Nahrawan, yaitu kelompok yang keluar dari barisannya Ali setelah Ali dan Muawiyah bertikai, kemudian damai di perang Siffin. Kemudian setelah itu Ali ingin kembali ke Irak, maka tiba-tiba ada kelompok yang menyempal marikoh, di mana mereka ini disebut marikoh karena pemikirannya yang ekstrim, di mana dia mengkafirkan kubunya Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Akhirnya kelompok ini yaqtuluha, kata Nabi, yaqtuluha, yang membunuh kelompok ini, kelompok Khawarij ini yang mengatakan Ali itu kufur karena Ali tidak menjalankan hukum syariat. Dianggapnya mereka harusnya Ali bunuh semua pasukannya Muawiyah, naudzubillah min dzalik. Maka yang membunuh adalah yaqtuluha, kata Nabi, ulat ta'ifataini bil haq. Yang membunuh pasukan marikoh, pasukan Khawarij ini adalah kelompok yang ula, yang lebih utama, ulat ta'ifain, yang lebih utama dari ta'ifatain, dari dua kelompok, yang dua kelompok ini, kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, bil haq, di atas kebenaran. Di situ Nabi SAW menjelaskan sebuah perpecahan umat dan mengatakan bahwa dua-duanya alal haq. Maka itu jelas menunjukkan bahwa perpecahan kepemimpinan selama pemikirannya masih lurus, tidak ada pelanggaran pemikiran yang ekstrim, hanya saja mereka beda kepemimpinan, mungkin karena ada sengketa dan lain hal, itu mereka semua masih mukmin dan tidak dihukumi musyrik, naudzubillah summa naudzubillah. Begitu. Maka kita bisa baca dalam sejarah hadis ini dan juga dalam sejarah yang lain, sekaligus masuk kepada yang ketiga, yaitu sepanjang sejarah perpecahan yang terjadi, perpecahan kepemimpinan dan keamiran yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin itu bukan hanya terjadi di zaman ini. Perpecahan keamiran itu sudah terjadi dari zaman dahulu, dari zaman Ali, kemudian di zaman akhir masa sahabat, kemudian masuk masa tabi'in, zaman perpecahan antara Abdullah bin Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan, yang terkenal dengan istilah perang Hurrah yang terjadi di Madinah. Kemudian sengketa antara Daulah Abbasiyah dengan Daulah Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Bahkan perpecahan yang paling lama adalah berdirinya dua keamiran besar. Yang pertama adalah Khilafah Bani Abbasiyah, itu di Baghdad. Yang kedua adalah Imaratul Andalus al-Islamiyah, keamiran Islam Andalusia yang ada di Andalusia, sekarang ada di Spanyol, Maroko dan sekitarnya, itu Maghrib, Maroko atas, Maghrib Adna dan Maghrib A'la. Itu lama perpecahan itu. Tapi tidak ada satupun, baik ulama dari kalangan Bani Abbasiyah maupun ulama dari kalangan Imaratul Andalus Islamiyah, keamiran Islam yang ada di Andalus itu, tidak ada yang mengkafirkan satu sama lain dan mengatakan musyrik karena pecah belah. Tidak ada. Tidak ada satupun yang berfatwa demikian. Itu yang kami pahami. Kemudian ucapan para ulama. Di antara ulama yang berfatwa tentang masalah kepemimpinan ini, perpecahan kepemimpinan, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika menukilkan hadis yang tadi kita bacakan, itu beliau berkomentar dalam Majmu' Fatawa, dalam kitabnya beliau Majmu' Fatawa,
Beliau mengatakan, wa hadzal dalilus sahih, dan hadis yang tadi itu adalah hadis yang sahih. Dalilun ala anna aliyan wa ashabahu wa muawiyatan wa ashabahu, bahwasanya Muawiyah dan kelompoknya, Ali dan kelompoknya, Muawiyah dan kelompoknya, dua-duanya adalah ala haqqin, dua-duanya dalam kebenaran. Dan kelompoknya Ali itu aqrabu ilal haq min ashabi Muawiyah. Kelompoknya Ali lebih dekat kepada kebenaran. Jadi di situ Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dua-duanya walaupun berpecah belah, tapi pemikiran mereka masih lurus. Hanya mereka berpecah belah secara kepemimpinan, ada sengketa dan seterusnya. Dua-duanya di atas kebenaran. Hanya Ali itu disebut sebagai kebenaran yang lebih tepat. Muawiyah disebut sebagai kebenaran yang kurang tepat. Itu di fatwa Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Maka dari sini kita jelas bisa mengambil kesimpulan bahwa sekedar berpecah belah secara kepemimpinan dengan catatan pemikirannya itu tidak menyimpang, pemikirannya itu tidak sesat, tidak musyrik, tidak melakukan nawaqidul iman, pelanggar-pelanggar keislaman, maka sekedar berpecah belah secara kepemimpinan hukumnya masih muslim, masih mukmin, dan dua-duanya juga masih dibenarkan ijtihadnya, walaupun perpecahan itu tetaplah sebuah kesalahan dan dosa. Tapi Allah Maha Pengampun kepada hambanya. Itu hal yang pertama yang penting untuk kita pahami. Adapun hal yang kedua yang biasa disebutkan oleh mereka yang berpendapat bahwa perpecahan kepemimpinan adalah kesyirikan, biasanya mereka menukilkan ayat dalam surat Ar-Rum yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ayat ini, ayat dalam surat Ar-Rum ini, maknanya bukanlah seperti yang dipahami bahwa dan janganlah kamu menjadi orang musyrik, yaitu mereka yang berpecah belah. Bukan begitu maknanya. Silahkan kita buka tafsir para ulama, nukilan para a'immatul mufassirin tentang makna ayat itu. Bahkan di qiraat lain ada penjelasan yang lebih detail bahwa makna wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Orang musyrik yang seperti apa yang dimaksud ayat itu? Minal ladina farraqu dinahum, yaitu mereka yang memecah-mecah din mereka. Apa makna farraqu dinahum di sini? Dijelaskan di situ farraqu dinahum maksudnya adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Jadi din yang banyak, ajaran din ini mereka pecah-pecah. Muamalatnya diambil, ibadahnya tidak diambil. Atau sebaliknya, ibadahnya diambil, muamalahnya tidak diambil. Akidahnya diambil tapi ajaran fikihnya tidak diambil. Atau sebagian ayat diambil, sebagian tidak diambil. Sehingga makna farraqu dinahum maksudnya adalah memecah belah din mereka. Jadi ini konteksnya adalah mengambil sebagian. Jadi istilah agama Islam ini ada 10, 8-nya diambil, 2-nya ditinggalkan. Itu makna ayat tersebut. Makanya dalam qiraah yang lain dibacanya alladzina farraqu dinahum, yaitu siapa orang musyrik itu mereka yang farraqu dinahum, mereka yang meninggalkan din mereka. Jadi sebagian ajaran itu ditinggalkan, sebagian dikerjakan. Maka tentu ini hukumnya adalah musyrik. Kenapa? Karena bagian dari nawaqidul Islam adalah mengambil sebagian ayat, meninggalkan yang lainnya. Adapun orang yang berpecah belah secara kepemimpinan tanpa adanya pemikiran yang menyimpang, sekedar berpecah belah karena ada ijtihad yang berbeda, maka tentu bukan yang dimaksud ayat ini. Ayat ini maksudnya adalah yang tadi. Maka tidak tepat kalau kita beristidlal dengan ayat ini dan mengatakan perpecahan kepemimpinan adalah kesyirikan. Itu yang kedua yang penting untuk kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yang penting untuk kita sampaikan bahwa ketika kita berpendapat bahwa perpecahan umat bukanlah perpecahan kepemimpinan umat,
bukanlah dosa kesyirikan, bukan berarti maknanya kita mengajak untuk berpecah belah. Bukan berarti maknanya kita membolehkan berpecah belah secara kepemimpinan. Bukan begitu. Ini kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena ketika kita menghukumi bahwa perpecahan kepemimpinan bukanlah dosa kesyirikan, itu kita bersikap insaf, kita bersikap adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga suatu hukum yang tidak syirik, jangan kita katakan syirik. Suatu hukum yang syirik, maka kita katakan syirik. Itu namanya adil. Kalau kita mengatakan perpecahan kepemimpinan adalah syirik, itu namanya zolim. Kenapa zolim? Karena memang tidak syirik. Tapi kita katakan perpecahan itu adalah sebuah kesalahan, kita harus banyak-banyak beristighfar atasnya, tapi dia bukanlah dosa kesyirikan. Sehingga mari sama-sama kita berbuat adil dan jangan melampaui batas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk jawaban kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua kaum muslimin. Jazakallah khairan. Semoga Allah membimbing kita di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran.